warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mampu memberikan syafaat kepada umat di hari kiamat nanti. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Rizwanda Nur Anggi Azizah dari kelas Farmasi 2, semester 4. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan dakwah dengan tema Millennial as Positive Energizer. Hadirin yang berbahagia, apa sih generasi milenial itu? Ya, benar. Berbicara tentang milenial, pastinya kita tertuju pada generasi muda saat ini atau pemuda zaman now. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat atau bangsa. Untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa, ya dengan melihat generasi muda saat ini. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika para pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena sangat pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Sehingga jelas pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita melihat perjuangan para pemuda dahulu, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi, sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa. Sedangkan sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang. Kemerosotan moral kian merajalela, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Pergaulan bebas tak kenal batas, kasus-kasus pembunuhan terdengar jelas di sekitar kita. Bermain media sosial bisa tahan sampai berjam-jam, tiada waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan meninggalkan ibadah wajib tidak merasa takut. Inikah kehidupan para pemuda kita di zaman milenial? Astaghfirullahaladzim. Ayo teman-teman, bangkit. Jangan sampai kita membiarkan kemerosotan moral semakin tak terkendali. Hadirin yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, hadirin? Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tekadkan semangat menuntut ilmu umum disertai pendalaman ilmu agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu agama adalah sangat berbahaya. Marilah kita sebagai pemuda untuk semangat belajar agar menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang
yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kedua, tumbuhkan generasi muda, generasi Qur'ani, generasi yang berpedoman pada Al-Quran dengan membacanya dan mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak sesat di kemudian hari, agar dapat mewujudkan generasi milenial yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk potensi masa depan bangsanya. Oleh karena itu, pemuda zaman sekarang harus siap tampil di depan, harus jadi pelopor bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang yang pintar, tetapi pemuda yang berotak landen dan berhati Masjidil Haram. Semoga kita semua termasuk generasi milenial yang hebat, berilmu dan berakhlak, serta membawa energi positif bagi bangsa dan negara. Sekian dakwah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.